Tema kita Pengkhotbah 3 ayat 16. Kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat yang ke-16. Begini kata Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-16. Ya, ini hebat sekali tema ini. Saya akan baca. Ada lagi yang kulihat maaf di bawah matahari. Ada lagi. Pengkhotbah 3 16 ya. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, kan aneh, di tempat pengadilan kok tidak terdapat keadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Oke, saya akan baca beberapa terjemahan yang lain. Selain itu, aku melihat di bawah matahari bahwa di tempat pengadilan di sana ada kefasikan, ada kejahatan. Dan di tempat kebenaran di sana ada kefasikan. Tambahan lagi, sudah kulihat di bawah langit, barang di mana tempat hukum, di sana pun ada lalim. Dan barang di mana tempat pengadilan, di sana pun ada lalim. Ada lagi yang kulihat di dunia ini, di mana seharusnya ada keadilan dan kebaikan, di situ ada kejahatan. Dan lagi aku melihat di bawah matahari, tempat penghakiman, di sana ada kesalahan. Dan tempat kebenaran, di sana ada kejahatan. Oke, cukup sampai di situ. Saudara, salah satu kepribadian dan jadi saudara, keadilan atau adil itu bukan karakter atau bukan sifat Tuhan. Salah. Keadilan itu adalah Tuhan sendiri. Seperti kasih. Kasih itu bukan sifat, bukan karakter Tuhan. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Bedakan ya. Nah, begitu pula keadilan. Itu bukan sifat Tuhan, bukan karakter Tuhan. Tapi keadilan itu adalah Tuhan sendiri. Wih, ini luar biasa. Puji Tuhan. Yang dari Belanda sudah bangun, bisa ikut. Masih gelap di sana. Nah, maka itu yang dibenci oleh setan, ya, perhatikan. Yang dibenci oleh setan adalah keadilan itu. Maka itu setan selalu membuat ketidakadilan. Itu memang kesukaan setan. Mengapa setan selalu membuat ketidakadilan? Karena untuk meniadakan Tuhan di dunia ini. Saya ulangi, ketidakadilan itu tujuan utama setan untuk meniadakan Tuhan di dunia ini. Ngeri sekali. Jelas ya? Nah, keadilan itu adalah musuh kemanusiaan. Saya ulangi, keadilan itu musuh kemanusiaan. Maka itu kenapa dunia punya lembaga hak asasi manusia yang pusatnya di Jenewa dari PBB. Nah, karena ketidakadilan itu merendahkan. Ya, tolong catat. Ketidakadilan itu merendahkan kemanusiaan. Bahkan ketidakadilan itu berusaha untuk meniadakan, menghapuskan kemanusiaan. Ngeri sekali. Saya harus berkata hal ini. Maka itu kalau Pengkhotbah 3 ayat 16 bisa menyatakan bahwa di bawah langit ini, di tempat pengadilan pun bisa tidak ada keadilan. Kenapa? Nah, itulah
perbuatan si setan untuk meniadakan Tuhan dengan perlakuan tidak adil, maka Tuhan tidak akan nampak. Saudara dengar, musuh keadilan itu bukan setan. Loh, siapa? Tolong dicatat. Musuh keadilan itu uang. Woi, pasti kaget semua. Saya ulangi, musuh keadilan itu bukan setan. Musuh keadilan itu uang. Dan memang uang itu adalah setan. Hanya Tuhan Yesus yang berkata. Maka itu izinkan saya berkata kalimat ini. Kalau ada manusia cinta uang, itulah orang yang benci keadilan. Saya ulangi, supaya kita semuanya tahu. Orang yang cinta uang, pasti benci keadilan. Wih, gak main-main itu saudara. Sebab di dalam uang itulah, demi uanglah, karena uanglah, orang itu jadi tidak adil. Awal-awal saya pelayanan ke LP, ya, itu tahun 80-an yang lalu. Saya nggak tahu apakah sampai hari ini masih ada istilah itu. Menarik. Begini kata beberapa saudara kita yang ada di dalam. Pak, ternyata Indonesia ini bukan Pancasila, tapi heksasila. Heksa itu 6. Loh, saya bilang, apalagi zaman itu, zaman Orde Baru, kan ada seminar P4, ya. Apa itu? Pengamalan, pengabdian, pengenalan Pancasila, saya lupa. Saya bilang, hati-hati lo ngomong, nanti pemerintah bisa nangkap. Betul, Pak. Indonesia ini bukan Pancasila, tapi heksasila. Saya tanya, apa itu? Oh, ternyata sila pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu mereka jawab begini. Nah, mudah-mudahan gak ada lagi istilah itu. Kalau masih ada, ya inilah bukti bahwa lawan keadilan ya adalah uang. Nah, begini kata saudara kita. Lalu sila pertama apa? Woi, saya kaget. Tapi setelah sekian waktu, akhirnya saya menyetujui juga. Begini kata saudara kita waktu itu yang di dalam LP, ya. Sila pertama, keuangan yang maha kuasa. Wih, ayo renungkan sekarang. Keuangan yang maha kuasa. Baru sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata betul. Uang itu musuh keadilan. Satu kali saudara, kira-kira hampir 8 tahun yang lalu, saya lupa. Saya diminta untuk menjadi narasumber dari pertemuan para pengacara Kristen di Jakarta. Dan waktu itu dihadirkan juga beberapa mahasiswa fakultas hukum dari 4 perguruan tinggi di Jakarta. Yang mengadakan pertemuan hukum itu seorang anak Tuhan, pengacara yang hebat, namanya Tony Budijaya. Kalau saudara klik, dia ini satu-satunya lembaga hukum yang dapat pengakuan internasional. Karena kiprahnya luar biasa. Tony Budijaya, pakai ejaan lama, ya. Terima kasih Ton, itu anak saya yang hebat sekali. Nah, dalam pertemuan itu saya diminta untuk menyampaikan keadilan berdasarkan firman Tuhan. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan itu. Saya mulai dengan kalimat ini dan membuat pengacara-pengacara kaget. Termasuk ada seorang Attorney General yang sudah pensiun dari Amerika dan mengajar di Fakultas Hukum waktu itu, saya nggak tahu sekarang, di Universitas Pelita Harapan. Dia kaget dan dia fasih bahasa Indonesia. Begini saya mulai kalimat pembukaan pertemuan para pengacara itu.
Saya tanya, menurut saudara semuanya, para pengacara, para penegak hukum, musuh keadilan itu siapa? Wih, jawabannya banyak sekali. Lalu saya menjawab, maafkan saya. Semua kaget, tapi percaya. Dengar ya, maaf saya berkata. Kalau ada yang tersinggung, jangan-jangan saudara orangnya. Maaf. Musuh keadilan itu orang kaya. Maaf, tolong catat kalimat ini. Musuh keadilan itu orang kaya. Dan selama pemerintahan Orde Baru, jelas sekali siapa yang merusak hukum di Indonesia sehingga hukum dijungkir balikkan. Maafkan, yang merusak hukum di Indonesia dan khususnya selama zaman Orde Baru, saudara tahu bukan? Orang-orang kaya itu, para konglomerat itu, dengan uang mereka bisa memutarbalikkan undang-undang dan peraturan. Dan yang menyedihkan, sebagian pelakunya yang mengaku murid Yesus, orang Kristen, saudara. Mengerikan. Pantas hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang pernah ada di dunia ini, yang mengatakan orang kaya itu susah masuk surga. Aduh Tuhan, karena uang yang bisa merubah hukum. Puji Tuhan kalau ada di antara kita yang sadar bahwa kita kaya, tapi saudara menjalankan keadilan. Terpujilah Tuhan. Maka itu lihat, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak suka dengan gaya pemerintahnya, jelas bukan? Siapa? Orang-orang kaya yang tidak bisa main uang untuk membelokkan hukum. Mereka yang tidak suka dengan pemerintahan yang adil ini. Maka itu saya ulangi, musuh keadilan itu bukan setan, tapi uang. Ingatkan ini untuk anak-anak kita. Demi uang, orang bisa membelokkan keadilan. Dan sekarang terbukti di Indonesia. Gonjang-ganjingnya perpolitikan di Indonesia, kekacauan yang terjadi. Betul? Karena uang. Nah, yang kedua, saudara pasti kaget kalau saya bicara ini. Siapa musuh keadilan? Maaf, saya harus ngomong. Ternyata musuh keadilan yang kedua setelah uang itu agama. Catat, saudara. Agama itu musuh keadilan. Loh, kok bisa? Lihat fakta. Segala sesuatu bisa jadi halal kalau pakai kata agama. Maka itu perang yang tidak bisa dihentikan sampai hari ini di seluruh dunia. Perang agama. Karena membela agamanya. Di dalam agamalah ada orang membunuh orang lain yang tidak seagama dan dianggap pahlawan. Ini kan kurang ajar betul. Jadi tolong catat, musuh keadilan itu ada dua, uang dan agama. Mengerikan sekali. Maka itu dalam sejarah, saudara, sejarah di negara mana saja, semua bentuk kejahatan yang paling tinggi adalah pencucian uang, money laundering. Uang yang kotor, hasil kejahatan itu dibersihkan, dicuci. Dan sejarah mencatat satu-satunya tempat yang paling aman untuk mencuci uang hasil kejahatan ada di mana?
di dalam rumah ibadah. Betul tidak? Itu satu-satunya tempat yang paling aman mencuci uang hasil kejahatan, di dalam rumah ibadah. Ibadah apa saja termasuk gereja. Maka itu kalau kita bicara keadilan, singkirkan uang dan singkirkan agama, baru keadilan itu akan ada. Selama uang dan agama masih dinomorsatukan, masih dijadikan garis depan, maka sampai kapanpun tidak akan ada keadilan di bumi ini. Hanya Alkitab yang menuliskan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Betul? Di dunia ini tidak ada buku lain yang pernah mencatat bahwa akar kejahatan itu adalah uang. Itu cuma Alkitab, saudara. Wih, ini luar biasa. Maka itu bersyukur ada firman Tuhan yang adil itu. Jadi saudara dan saya harus bukan membela keadilan loh. Keadilan gak perlu dibela. Dia itu Tuhan kok dibela. Tapi yang Tuhan ingin, kita sebagai murid-muridnya, rekan sekerjanya, harus berlaku adil. Oke, sekarang kita lihat Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Ya, Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 itu perikop baru. Mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Betul. Mengenal Tuhan, bukan beragama, tidak. Mengenal Tuhan itu kebahagiaan manusia. Beginilah firman Yahweh, ayat 23 Yeremia 9. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi ada 3 hal: bijaksana, kuat, dan kaya. Jangan membanggakan. Jangan bermegah karena engkau kuat, karena engkau bijaksana, karena engkau kaya. Jangan bangga karena kita bijaksana, kita kuat, dan kita kaya. Jangan. Lalu bagaimana kalau orang itu mau bermegah? Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, yang mau wow, baiklah bermegah karena yang berikut. Yang apa? Bahwa kita satu, memahami, 2, mengenal aku, kata Yahweh Tuhan. Ini yang pertama dan kedua, memahami dan mengenal. Yang ketiga, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Ini yang ketiga. Keempat, Tuhanlah Yahweh yang menunjukkan keadilan. Nomor 4 ya 1, 2, ya 3, 4. Sekarang yang kelima, menunjukkan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Haleluya. Semua itu dia sukai. Apa yang Tuhan sukai? Ada, saya ulangi lagi. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan, menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan, menunjukkan kebenaran di bumi. 5 hal ini yang Tuhan sukai. Bahkan ditegaskan di kalimat terakhir ayat 24. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah
firman Yahweh. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dimanapun saudara bergabung dan mendengar kebenaran ini, kalau memang 5 hal ini yang Tuhan sukai, saya ulangi, kalau memang karena 5 hal ini yang Tuhan sukai, ya ayo mulai hari ini kita jangan sibuk yang lain-lain. Kerjakan 5 hal ini. Kepada rekan-rekan, saudara-saudara yang ada di dalam LP, sambil menanti keadilan Tuhan nyata untuk saudara. Karena kita tahu saudara-saudara kita yang ada di dalam LP tidak semuanya karena kesalahan yang dilakukan. Tidak. Ada beberapa yang diperlakukan tidak adil, dijadikan korban, yang difitnah. Ada. Nah, jangan coba-coba cari keadilan dari manusia. Nah, untuk bicara keadilan yang tidak adil, maka kita punya 2 nama. Contoh jelas. Di Perjanjian Lama, itulah Yusuf. Di Perjanjian Baru, itulah Tuhan Yesus. Ya, kedua pribadi ini mengalami kehancuran. Ya, mengalami kesusahan yang paling susah. Karena dituduh. Karena difitnah. Itulah Yusuf dan itulah Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan kita sampai mati, saudara, diperlakukan tidak adil. Karena orang-orang Yahudi itu imam-imam dan ahli Taurat yang tidak suka itu. Puji Tuhan kalau Yusuf dibebaskan pada waktunya. Nah, maka itu saudara yang sedang menantikan keadilan, belajarlah sabar. Oke, saya akan bacakan 3 ayat ini. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara yang sedang menantikan keadilan dari Sang Adil, perhatikan firman ini. Percayalah, asal kita sungguh-sungguh dinyatakan benar di hadapan Tuhan, maka keadilan akan nyata. 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur, diutusnyalah. Nah, ini yang menarik, saudara. Diutusnyalah. Nyanya huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Berarti Tuhan yang mengutus seorang ini. Saya baca lagi. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa? Yusuf. Oke, terima kasih. Jam 11:15-nya yang di dalam gereja pembaruan. Sekarang jam berapa? Oh, sebentar lagi. Ya, nggak apa-apa. Yang lain bisa lanjut ya, yang di Zoom. Ya, maafkan. Jadi tadi terlambat masuknya atau pujiannya kepanjangan, tapi nggak apa-apa. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Nah, saudara, kalau lihat fakta, yang mengutus Yusuf siapa? Jelas kakak-kakaknya. Betul tidak? Ya, kakak-kakaknya yang mengutus Yusuf. Tapi firman ini menulis Tuhan yang mengutus. Luar biasa. Terus apa yang dialami Yusuf? Saudara-saudara yang di gereja pembaruan, saya tidak kenal semua saudara. Mungkin ada yang difitnah, dituduh seperti Yusuf, dan saudara masuk ke penjara. Lihat ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Bukan membelenggu. Kalau cuma membelenggu masih ada yang longgar. Tapi ini diimpit. Jadi besi itu pas di kaki Yusuf. Ini ngeri sekali. Lehernya masuk ke dalam besi. Kakinya dijepit,
lehernya pun dirantai. Apa yang ditunggu? Saudara-saudara yang mengalami ketidakadilan, lihat ayat 19. Sampai. Nah, kata sampai itu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Puji Tuhan. Dan janji Yahweh Tuhan membenarkannya. Nah, begitu selesai, lihat ayat 20. Raja, yaitu Firaun, suruh melepaskan Yusuf. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ayat 21, dijadikannya, saya pakai kata ini, dijadikannya mantan narapidana ini. Kan betul mantan, karena Yusuf di penjara. Dijadikannya mantan napi ini tuan atas istananya dan penguasa atas segala harta kepunyaannya. Lalu tugas mantan napi ini untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya. Kalimat ini yang dahsyat, sekehendak hati mantan napi ini, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Siapa yang mengajar? Siapa yang memberikan petunjuk kepada para pembesar? Mantan napi. Saudara, Yusuf keluar dari penjara dan menuju takhta kerajaan Firaun itu cuma satu langkah. Dari penjara langsung. Coba sebelum saudara dari LP Pembaruan keluar, ya, Kejadian 41 ayat 14. Kejadian 41 ayat 14. Hanya satu langkah, saudara, mantan napi, narapidana tahanan politik ini masuk ke takhta kerajaan Firaun, itu cuma satu langkah. Begini, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah, cepat, Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Nah, dari sini kita mengetahui Yusuf itu penjaranya di mana. Mesir punya 4 macam penjara. Penjara yang pertama, ya penjara seperti yang umum, di dalam 4 dinding ada orang di dalamnya. Penjara kedua sel, ya istilah kita, ya lubang tikus, istilah sel, ya sudah di dalam 4 dinding, masuk lagi kamar kecil dan dikunci. Nah, penjara ketiga kena ke Yusuf, tutupan. Tutupan itu penjara bawah tanah, bentuknya seperti sumur. Jadi napinya, tadi ingat Yusuf diimpit kakinya, lehernya dimasukkan besi, itu berdiri, ya berdiri. Jadi Yusuf itu makan minum, tidur, semuanya BAB, semuanya berdiri. Saudara, ini luar biasa ngeri. Tutupan, tidak ada sinar matahari. Nah, penjara keempat itu buangan. Itu kena kepada Musa. Nah, yang tahu salah satu penjara di Nusa Kambangan namanya Permisan, itu dari bahasa Belanda, vermis. Nah, kalau saudara yang belum pernah ke Nusa Kambangan, saya beritahu, di Nusa Kambangan ada 8 LP. Satu yang paling ujung itu dekat Laut Selatan. Wih, ombaknya besar sekali. Di pantainya itu bukan pasir, tapi batu-batu besar. Nah, mengapa disebut penjara Permisan? Ada kembang kuning, ada besi, ada batu, ada SMS. Saya nggak ingat semua yang lain. Nah, Permisan ini dari bahasa Belanda. Belanda membangun itu disebut vermis. Vermis itu dibuang, hilang. Lalu orang Indonesia nggak bisa nyebut vermis, jadi Permisan, permis.
Kenapa? Karena di penjara itu yang mau lari-larilah, tapi pasti mati kena laut, ombak laut selatan Pulau Jawa yang mengerikan itu. Nah, Musa kena yang keempat, permisan, dibuang padang gurun karena dia cucu raja. Maaf, ini cuma ngomong. Jadi kalau kita suruh milih-milih yang mana, ya pasti jawabnya nggak milih semua. Tapi ini yang luar biasa. Yusuf kena yang paling celaka, tutupan. Tapi lihat firman Tuhan ini ya, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur karena sudah lebih jelek dari monyet, saudara, rambutnya, jenggotnya, dan berganti pakaian. Bayangkan, kenapa harus berganti pakaian? Kenapa cukur? Sekian belas tahun di penjara tutupan bawah tanah, berarti bajunya juga sudah bau, rambutnya sudah nggak karuan, jenggotnya semuanya. Lalu pergi menghadap Firaun. Nah, ini yang saya katakan, kan cuma satu langkah. Dari penjara sampai ke takhta Firaun itu cuma satu langkah. Kembali ke Mazmur 105 tadi, ayat yang ke-20 dan 21. Wih, itu luar biasa. Maka itu lagi sekali, saudara-saudara yang merasa diperlakukan tidak adil, biarlah hari ini Tuhan memberkati saudara. Ayat 20-nya, raja menyuruh melepaskan Yusuf, narapidana ini, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hati mantan nabi ini. Ini kan dahsyat. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Jadi, saudara-saudara yang merasa diperlakukan tidak adil, jangan balas dendam, jangan marah-marah, jangan ngutuki orang yang memfitnah dan menjebloskan saudara ke penjara. Tunggu sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkan. Saudara, kalau kita sudah mendengar kisah tentang Yusuf tadi, betul-betul Tuhan akan menyatakan keadilannya. Ini saudara kita di Indonesia sedang berduka karena kemarin ada peristiwa pembakaran gereja, pembunuhan keluarga yang ada di Sulawesi Tengah. Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Sungguh, biarlah para martir itu sudah menumpahkan darahnya dan Injil menjadi subur karena darah para martir itu. Baik, kita lanjutkan. Maka tadi kita sudah mempelajari ya Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kalau memang itu saja yang disukai Tuhan kita, ya, memahami, 1, 2, mengenal Tuhan, 3, menyatakan kasih setia, 4, menyatakan keadilan, 5, menyatakan kebenaran di bumi, dan sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Maka mulai hari ini, supaya saudara dan saya tahu bagaimana bisa menyukakan hati Tuhan, saya ulangi, bagaimana bisa menyukakan hati Tuhan, ya kerjakan 5 hal ini. Jangan sibuk-sibuk dengan yang lain. Maafkan saya, karena selama ini masih banyak orang punya konsep menyenangkan Tuhan itu beribadah, menyenangkan Tuhan melakukan aktivitas rohani, ritual keagamaan. Maaf. Nah, kalau itu kesukaan Tuhan, ya perhatikan, kalau itu kesukaan Tuhan, maka selama 9 bulan tahun ini, dengan adanya COVID-19, semua tempat ibadah, hampir semua, sekarang pun masih belum semua, semua tempat ibadah ditutup.
Lalu kita nggak bisa menyenangkan Tuhan dong kalau begitu. Kalau konsep menyenangkan Tuhan itu adalah ibadah. Betul? Puji Tuhan. Tidak begitu. Dengan adanya COVID-19, maka ayo kita menyatakan keadilan, kasih setia, dan kebenaran di bumi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau saudara dan saya bisa melakukan apa yang tertulis di Yeremia 9 ayat 23 dan 24 khususnya, itu kesukaan Tuhan. Maka itu mulai hari ini kemanapun kita beraktivitas, walaupun aktivitas kita masih dibatasi karena COVID ini, work from home, semua dikerjakan di rumah, tetapi kita tetap punya kesempatan untuk kita menyatakan kasih setia, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran di bumi kepada beberapa orang di sekitar kita yang kita bisa tahu. Itu ya maksud Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi dengan kata lain, saudara dan saya adalah agen-agen keadilan. Saya ulangi, berarti saudara dan saya adalah agen-agen keadilan di dunia ini. Ini cuma kesaksian. Hari Selasa yang lalu, ini kan Sabtu, kami berlima melakukan perjalanan dengan mobil dari Palembang ke Lahat, ya, Selasa. Tiba-tiba sampai kota Prabu Mule, yaitu pertengahan antara Palembang dengan Lahat. Saya kok pingin ya istirahat sebentar lah. Nah, terus saya tanya kepada anak saya yang bawa mobil, namanya Dedi, "Dad, ada kafe nggak atau warung yang kita bisa mampir?" Saudara, dia nggak jawab. Tiba-tiba dalam hitungan detik dia belok, langsung keluar dari jalan utama itu. Nih, ternyata pas ada kafe. Ya udah, sampai dia itu ngomong, "Ih, kok bisa pas ya papa ngomong begitu?" Langsung saya tahu ada kafe ini. Saya lupa kafe apa namanya di Prabu Muli. Kafe apa? Cafe and Me. Oh, Cafe and Me. Ya udah. Nah, begitu kami duduk, pelayannya nyambut. Saudara, itu yang buat kami kaget. Saya tahu-tahu Roh Kudus bicara sesuatu kepada pelayan ini tentang hidupnya. Jelas Roh Kudus bicara. Dia hampir putus kuliah kalau dia nggak bayar. Nah, akhirnya saya tanya siapa namanya. Dia sebut namanya. Nah, tapi saya harus minta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya ngomong? Ya, tiba-tiba saya sadar. Nah, salah satu tujuan untuk istirahat kan, maaf, saya mau ke toilet. Nah, terus saya bilang, "Mana toiletnya?" Karena saya belum pernah ke situ. Nah, diantara oleh dia, wah, ini kesempatan. Ternyata toiletnya ada di gedung sebelah. Dan gedung sebelah kebetulan tutup. Nah, kesempatan gak ada orang. Saya langsung tanya, "Kamu itu kenapa? Kok ada masalah?" Dia kaget, saudara. Akhirnya bukan cuma masalah gak bisa kuliah, nyambung ada masalah masa kecilnya dan macam-macam. Saudara, saya cuma ngomong biasa. Maaf, jadi lupa kencing karena lagi ngomong. Dia nangis. Dia heran kok saya bisa tahu. Saudara, karena masa pandemik, sehingga jam kerja dikurangi. Karena jam kerja dikurangi, maka mau gak mau, biaya dia kuliah jadi tertunda. Langsung hari itu saya berkata, karena dia langsung saya bilang, "Kalau kamu memang mau nganggap saya bapakmu, karena bapaknya gak sayang dia, panggil saya papa." Akhirnya dia manggil saya papa. Saya doakan, terus saya katakan, mulai hari ini, Papa akan bayar kuliahmu sampai kamu selesai kuliah. Wih, dia kaget dan dia malah nangis lagi. Nah, padahal cuma mampir. Tuhan bicara sesuatu. Nah, itulah ada ketidakadilan yang dialami oleh seseorang.
Maka kalau Tuhan membawa kita bertemu dengan seseorang itu, ayo kita nyatakan keadilan itu, nyatakan kasih setia, menyatakan kebenaran. Itu yang Tuhan minta di antara kita semuanya, menjadi pelaku. Menyatakan keadilan itu dalam bentuk yang lain, ya. Saya ulangi, menyatakan keadilan dalam bentuk yang lain ada yang sederhana. Ya, ini saya belajar dari seorang rekan hamba Tuhan sama-sama di Nabi ini, Pak Pendeta Edo. Dia pernah mengajar begini. Jangan sibuk hanya memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi ayo, jadilah kita menjadi jawaban buat doa orang lain. Wih, itu kan luar biasa. Kalau selama ini kita yang sibuk memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Saudara, hari ini kita belajar tentang keadilan. Masih ingat tadi saya katakan, keadilan itu bukan sifatnya Tuhan, bukan karakternya Tuhan, tapi keadilan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, untuk itu, salah satu bentuk menyatakan keadilan, menyatakan kasih setia, menyatakan kebenaran, mari masing-masing kita yang suka belajar firman ini, kita menjadi jawaban doa buat orang lain. Saya ulangi, kita menjadi jawaban doa buat orang lain. Kalau kita bisa menjadi jawaban doa buat orang lain, maka dengan sendirinya keadilan itu akan nyata lewat kita untuk orang lain yang sedang menunggu keadilan itu dinyatakan. Ini yang Tuhan mau atas kita sebagai murid-muridnya. Ya, saudara-saudara yang masih kumpul di rumah Pak Soleh, ini tujuannya. Kemanapun kita pergi, kita menjadi agen-agen keadilan itu. Bertemu dengan orang siapa saja. Kemarin malam, ya, kami belajar di rumah Pak Soleh di Palembang. Begini, pokoknya orang, masih ingat ya, asal dia itu manusia, maka kita harus menyatakan keadilan itu. Oh, ini luar biasa. Saya mau bacakan satu komentar di Facebook saya. Semua kesaksian dan pengalaman hidup Pak Pendeta itu juga pelajaran buat saya. Tidak pernah bosan saya mendengarnya. Saya selalu tunggu setiap ada pencerahan. Puji Tuhan. Memang itulah Roh Kudus yang luar biasa. Jadi saudara, dalam hidup ini, ayo kita menjadi jawaban doa buat orang lain. Setuju ya? Nah, bagian terakhir. Adakah konsep keadilan yang sederhana yang Tuhan Yesus lakukan? Kita buka Lukas 5. Cobaan Lukas 5 mulai ayat 1 sampai 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Biarlah ini jadi pelajaran buat kita untuk menyatakan keadilan itu. Sederhana, nggak susah. Ya. Ini anak saya di Tegal, dia masih muslim. Dia komentar, banyak yang Papa tolong, salah satunya saya. Terima kasih Papa, selalu jadi juru selamat buat anak-anak. Saudara, siapa dia? Ya, dia pakai nama saya Daniel Ardiansyah, padahal namanya Ardiansyah. Ya, suatu kali saya diundang ke Tegal, nginep di Hotel Carlita, dan anak saya ini salah satu pelayan. Nah, Tuhan jama hidupnya luar biasa. Oke ya, salam ya buat Ainun, istrinya namanya Ainun. Baik, Lukas 5-an, bukan 4, Lukas 5 mulai ayat 1. Ya. Nah, Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, ya, Galilea. Banyak orang, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena di pinggir danau
Dan waktu itu belum ada listrik, belum ada mikrofon, belum ada sound system. Gimana caranya? Maka Tuhan Yesus perlu sarana untuk dia mengajar. Nah, sarananya adalah sesuatu yang bisa dipakai di atas danau. Karena ini danau, maka ada daratan yang naik ke atas, ya. Nah, satu-satunya tempat, satu-satunya cara, Yesus harus mundur, menjauhi orang banyak. Nah, kalau Tuhan Yesus menjauhi orang banyak, maka dia perlu sarana untuk bisa berdiri di atas air. Lihat ayat 2. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ada 2 perahu. Nah, Lukas tidak menuliskan salah satu pemilik perahu itu namanya siapa. Tapi yang satu tahu, milik Simon. Saudara, Tuhan Yesus kan harus milih. Nggak mungkin pakai dua-duanya. Ngapain? Perlu 1 perahu saja. Nah, di sini kita belajar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, untuk belajar menyatakan keadilan, kalau ketemu ada beberapa dan kita harus milih, ya milihlah ini. Oh, Ibu Melati, terima kasih. Salam dari Ibu Melati untuk Ardi, ya, yang di Tegal. Oke, puji Tuhan. Ya, saudara dengarkan. Kira-kira kalau saudara suruh milih salah satu dari perahu itu, pasti yang bersih, yang besar, yang kuat, yang gak bocor. Betul tidak? Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Dia milih perahu, itu mau milih pemilik perahunya. Maka itu salah satu dari perahu itu miliknya Simon. Dan kita tahu akhirnya Simon jadi Petrus, yang merupakan tokoh dalam sejarah gereja luar biasa. Ia, ayat 3, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, lihat, akhirnya Tuhan Yesus milih salah satu. Nah, rupanya selama Tuhan Yesus mengajar, dia perhatikan, ini perahu ini pasti pemiliknya semalam-malaman gak dapat ikan. Saudara perhatikan ayat 4. Setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, ia berkata kepada pemilik perahu yang dipinjam, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ini luar biasa. Ngerti nggak maksud pertanyaan Tuhan Yesus ini? Karena perahunya bersih, berarti pemilik perahu ini nggak dapat ikan semalam-malaman. Dan betul, lihat ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sepanjang malam bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Jadi betul perasaan Tuhan Yesus. Ini pemilik perahu ini nggak dapat apa-apa. Hari ini nggak dapat makan untuk dia dan keluarganya. Roh Kudus tolong kami untuk belajar ini dalam nama Yesus. Apa yang kita pelajari dalam hidup Tuhan Yesus, Sang Adil itu? Tahu istilah kata sang adil? Ini dari bahasa Sanskerta menunjuk pada pribadi yang luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari dari Sang Adil ini? Ketika dia selesai pinjam salah satu perahu untuk sarana pelayanannya di dunia, ternyata Sang Adil tidak hanya ngomong gini, Simon terima kasih ya, aku sudah pinjam perahumu. Terima kasih saja.
Tidak. Sang adil itu memperhatikan, ini orang gak makan ini hari ini. Maka itu sang adil bicara, tolakkan ke tempat lebih dalam. Tapi Simon, nah ini kita belajar. Yesus Tuhan sejak masih kecil itu tukang kayu, karena dia belajar dari Yusuf, bapak jasmaninya. Nah Simon ini nelayan dari kecil juga. Saya belajar di sini lucu. Otomatis si Simon nelayan ini ya menolak nasihat tukang kayu. Mana bisa tukang kayu nasihatin nelayan? Itu istilah saya sama dengan tukang emas menasihati tukang batu. Kan gak nyambung. Saudara, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Ini loh Tuhan kita. Dia nggak cukup hanya berkata, terima kasih ya Simon, terima kasih. Enggak. Dia buat sesuatu untuk Simon. Karena Tuhan tahu, orang ini bakal nggak makan hari ini. Saya cuma cerita maaf. Apalagi kemarin ini kami melakukan perjalanan Palembang Lahat Palembang. Nah di beberapa titik, ya kalau saudara pernah melakukan perjalanan mobil dari Palembang Lahat atau Lahat Palembang atau Pagar Alam ke Palembang sama, ya itu pasti melewati beberapa perlintasan kereta api. Kereta api yang paling panjang itu kereta api Babaranjang yang ngangkut batu bara. Nah di situ pasti ada penjaga karena banyak yang perlintasan tidak ada palang pintunya, kan bahaya. Maaf ya saudara, maaf, saya cuma cerita. Tiap kali saya melewati tempat-tempat termasuk daerah longsor, 2 kali kami melewati ada daerah longsor, itu dijaga supaya 2 arah nggak papasan. Maaf, saya pasti beri uang walaupun nggak banyak saudara, dan saya nggak pernah beri maaf, hanya ribuan, paling kecil saya beri mereka. Maaf, saya cuma cerita ya, walaupun nggak ada artinya. 20.000 itu paling dikit. Kalau saya nggak punya uang lebih kecil, nggak ada lagi, saya kasih yang paling besar ada di situ. Kenapa? Berterima kasih. Untung ada mereka yang jaga itu di jalan. Kalau tidak bisa bahaya, bukan? Nah, itu salah satu contoh. Kebiasaan saya juga kalau saya diajak makan kemana saja, lalu ada tukang parkir, saya akan tanya, sudah makan atau belum? Tujuannya, kalau belum makan saya ingin berbagi juga. Bungkus nanti untuk mereka. Ini konsep saya. Jadi dengan contoh-contoh ini, apalagi Lukas pasal 5, saya tanya saudara, susah atau tidak? Susah atau mudah memeratakan, menyatakan keadilan? Jawabannya ada 2. Untuk orang pelit itu sangat susah, maaf. Tapi untuk orang yang punya Yesus itu tidak susah. Nah sekarang jawab sendiri. Saudara di mana, saya ada di mana dari 2 keadaan ini. Maka itu lewat Lukas 5 kita belajar. Kalau Tuhan dalam tanda kutip pinjam sarana yang kita punya untuk memberitakan firman-Nya, saya ulang, kalau Tuhan Yesus suatu hari, Bapa di surga suatu hari, ya pinjam sarana yang kita punya, jangan tawar-tawar, berikan. Berbahagia sarana yang kita punya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus luar biasa, nggak cuma bilang terima kasih ya terus pergi, tidak. Dia bertanggung jawab. Inilah contoh bagaimana saudara dan saya memeratakan keadilan, melakukan keadilan di bumi, melakukan kasih setia, menyatakan kasih setia, menyatakan kebenaran di bumi, karena semua itu yang disukai oleh Tuhan. Selesai kita dari belajar ini, entah saudara mau kemana,
Ayo nyatakan keadilan itu. Karena banyak orang yang memerlukannya. Betul, inilah kasih Tuhan yang kita harus nyatakan di dunia ini. Wow, betapa indahnya dunia kalau masing-masing kita menjadi agen-agen keadilan di bumi ini. Nggak susah. Amin.